Sobat USG, kenalin aku Nurlisdan Maudi. Dan aku Jian Febri Talita. Pasti kalian pernah kan ya salah paham bahasa sama temen yang beda suku atau beda daerah. Nah, pastinya pernah dong. Maka dari itu hari ini kita akan menjelaskan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Tonton terus sampai selesai ya. Aku mau nanya nih Kak, apa sih bahasa dalam komunikasi antar budaya? Jadi, menurut Mulyana dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang terbit pada tahun 2019, bahasa adalah sarana manusia untuk mengembangkan kebudayaan. Tanpa bahasa, manusia itu sendiri tuh mustahil untuk mengembangkan kebudayaan tersebut. Oh iya, kamu tahu nggak sih Jen, bahasa itu banyak kesalahpahamannya loh dalam komunikasi antar budaya. Benar, karena setiap budaya itu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap bahasa, kata yang telah disepakati dan diciptakan bersama. Nah, kesalahpahaman itu terjadi itu karena banyak banget kata dalam bahasa itu yang pengucapannya itu mirip, tapi maknanya beda. Ada juga kata yang maknanya sama, tapi pengucapannya itu beda. Kayak dari suku Sunda sama suku Jawa pengucapan kata mangga dan monggo. Yang artinya sama-sama silahkan, tapi pengucapannya kan beda. Nah, kamu pernah nggak sih Jan mengalami kesalahpahaman bahasa? Pernah Kak, waktu awal-awal aku pindah dari Mojokerto ke Gresik itu ada banyak bahasa yang nggak aku mengerti. Karena kalau di Mojokerto sendiri kan bahasanya lebih cenderung kasar ya kalau menurutku. Sedangkan kalau di Gresik itu enggak. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada beberapa kata juga yang nggak aku pahami dan nggak aku mengerti. Contohnya nih, kata pare. Kalau di sini kan pare tuh artinya deket. Nah, kalau di sana tuh penggunaannya tuh pakai cedak gitu. Ada juga menyok dan baru tahu ternyata menyok tuh artinya singkong. Wow, ternyata meskipun sama-sama Jawa Timur, ternyata kita juga mengalami perbedaan kesalahpahaman bahasa ya? Ya, benar banget, Kak. Kalau dari penjelasan kamu barusan, pengalaman kamu pindah dari Mojokerto ke Gresik itu ternyata sudah masuk contoh komunikasi antar budaya loh, Jen. Betul, padahal kelihatannya nggak jauh-jauh amat, sama-sama Jawa Timur, sama-sama pakai bahasa Jawanya juga. Tapi, beda daerah, beda juga ternyata kebiasaan ngomongnya. Dari kosakata dan cara ngomong. Bener Kak, kayak yang aku ceritain tadi, kata menyok dan kata pare. Awalnya tuh aku bingung sama kata itu, karena di Mojokerto tidak terbiasa pakai kata itu tadi. Nah, ternyata ini tuh nunjukin bahwasanya bahasa itu adalah hasil kesepakatan dari orang-orang di daerah tertentu, Jen. Makanya waktu aku awal pindah-pindah ke sini tuh sering muncul kesalahpahaman, bukan karena aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi emang belum terbiasa sama budaya bahasa di sini. Dan ini tuh sesuai banget sama teori Liliweri tahun 2003 yang bilang bahwasanya perbedaan dialek dan gaya bahasa itu menjadi hambatan di komunikasi antar budaya, Jen. Jadi intinya komunikasi antar budaya itu nggak harus beda negara, beda kota aja udah terasa banget perbedaannya. Bener sih. Tapi yang penting itu sebenarnya kita harus saling belajar dan saling ngerti aja sih. Iya bener banget. Dari obrolan kita hari ini, kelihatannya kalau bahasa itu bukan cuma soal kata-kata. Iya, tapi juga soal kebiasaan, budaya, dan juga bagaimana cara orang-orang di suatu daerah berkomunikasi. Nah, dari kasus kamu yang pindah dari Mojokerto ke Gresik itu nunjukin kalau beda daerah itu bisa bikin salah paham, apalagi kalau nggak terbiasa sama bahasanya. Dan kesalahpahaman itu terjadi bukan karena salah satu pihak aja yang salah, tapi dikarenakan setiap budaya itu memiliki persepsi dan makna yang berbeda terhadap suatu bahasa. Makanya penting banget buat kita untuk lebih terbuka agar secara langsung nggak menjudge secara ngomong orang lain. Karena komunikasi antar budaya itu proses belajar. Semakin kita ingin tahu, semakin lancar juga komunikasinya. Dan dari podcast ini, semoga kita lebih peka terhadap perbedaan bahasa di sekitar kita. Dan lebih menghargai keberagaman budaya lewat cara kita berkomunikasi. Nah, Sobat USG, dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar kalau bahasa itu bukan cuma alat buat ngobrol doang. Tapi juga kebiasaan suatu daerah, makanya sering terjadi kesalahpahaman. Yang penting kita jangan menilai dan menyalahkan cara bicara orang lain. Karena komunikasi antar budaya itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal siapa yang paling memahami satu sama lain. Nah, pesan dari kami, yuk lebih peka terhadap perbedaan bahasa di sekitar kita.
Mulai dari hal-hal kecil, yaitu kayak mulai belajar kosakata baru atau sekedar bertanya kalau tidak tahu. Dengan begitu, perbedaan justru membuat kita saling belajar, bukan saling salah paham. Oke, terima kasih telah menonton podcast kami. Aku Jian. Dan aku Nuril, sampai jumpa di episode selanjutnya.